Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Pokemon tipe S yang nakal ternyata cuma caper karena pengen ditangkap. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Sotopolis City, tempat di mana Satoshi akan mengadakan gym battle berikutnya. Mereka pun melihat Pokemon Center dari kejauhan, memutuskan untuk mampir di sana sebelum malam tiba. Saat itu ada seekor Pokemon yang memperhatikan dari balik pohon. Ketika hendak mengobrol dengan Suster Joy, Pokemon itu masuk dan membekukan Takeshi dalam sekejap. Suster Joy menjelaskan Snoran adalah penghuni asli Gunung Salju, dan perlu diakui Pokemon itu sedikit nakal. Setelah menyebutkan hal tersebut, Snoran mulai ngobrak-ngabrik tas Satoshi dan bawa lari kotak badge-nya. Namun Suster Joy meyakinkan Satoshi untuk tidak khawatir, karena Snoran selalu membalikan barang yang dicurinya. Kenyataannya Satoshi tidak mau menunggu, dan lebih memilih mengejar Snoran tadi. Bersama dengan Pikachu dan Corpus, dia pun pergi menyusul Snoran. Ketika mereka berhasil memojokkannya, Satoshi menuntut Snoran untuk balikan badge yang dicurinya. Setelah dibujuk baik-baik, akhirnya dia mau menyerahkan satu badge. Namun Snoran menggunakan Ice Wind untuk membekukan badge yang dia serahkan tadi. Kemudian menggunakan Double Team untuk membingungkan mereka semua. Satoshi yang sudah muak merintahkan Pokemonnya untuk menangkap Snoran. Namun Pokemon itu berhasil lolos. Suster Joy mengatakan seharusnya Satoshi membiarkan Snoran itu bermain-main sebentar saja. Namun Satoshi yang tidak sabaran menegaskan dia akan terus mengejar Snoran yang nakal itu. Tim Rocket yang kelaparan berjalan di tengah salju. Di saat mereka sudah putus asa, tim Rocket menemukan Pokemon Center dan memutuskan untuk singgah di sana. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian Snoran sampai kemudian menemukan badge yang tergeletak di lantai. Satoshi tidak suka dengan Snoran yang membalikan badge-nya satu persatu, seolah-olah seperti ingin mempermainkannya. Begitu sampai di dapur, mereka menemukan meja yang ada di situ telah beku. Satoshi lalu menyuruh Snoran untuk keluar dari persembunyiannya, tapi yang muncul malah tim Rocket lengkap dengan makanan di tangan mereka. Tim Rocket sama sekali tidak berniat menangkap Pikachu, melainkan hanya mencari makanan saja. Mereka lapar. Tiba-tiba Snoran muncul, dan Satoshi merintahkan Pokemonnya untuk menangkap Snoran itu. Tim Rocket tidak suka diabaikan, dan menyuruh Satoshi untuk menghadapi mereka. Setelah Suster Joy marahi mereka karena telah mencuri makanan, tiba-tiba Snoran menyerang tim Rocket. Satoshi yang menyadari adanya ancaman merintahkan Corpus untuk mengajar tim Rocket. Akhirnya dengan kerjasama yang baik, tim Rocket pun dapat dikalahkan. Satoshi berterima kasih kepada Snoran yang telah membantunya. Dan ketika dia hendak mengambil badge-nya, Snoran melancarkan Ice Wind lalu melarikan diri lagi. Satoshi pun melompat keluar jendela untuk mengejar Snoran, tanpa memperdulikan badai yang sebentar lagi akan datang. Suster Joy kemudian minta yang lainnya untuk segera membawanya pulang. Satoshi menyusul Snoran di tepi bukit yang curam, di mana dia kehilangan pijakannya dan meluncur ke bawah secara tak terkendali. Satoshi segera meraih Snoran, memastikan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan Satoshi rela melindungi Snoran dari batu besar. Namun dampaknya dia jadi pingsan setelah menabrak batu itu. Snoran berupaya membangunkannya di saat badai mulai melanda. Takeshi dan kawan-kawan kembali ke Pokemon Center tanpa membawa apa-apa, dan Suster Joy semakin khawatir dengan keadaan Satoshi dan Snoran. Satoshi yang sudah sadar menemukan dirinya berada di gua salju bersama dengan Snoran. Dia berterima kasih karena telah menyelamatkannya, dan Snoran menawarinya sebuah apel. Satoshi menggigit apel itu dan baginya lagi kepada Snoran. Dikarenakan badai salju yang terlalu kencang, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namun Snoran mengambil topi Satoshi dan berlari keluar sendirian. Satoshi mengkhawatirkan Snoran yang pergi sendirian di tengah badai salju ini. Snoran mengantarkan topi itu ke Pokemon Center, sehingga yang lainnya pun bisa menemukannya. Akhirnya setelah badainya reda, mereka pun pergi ke gua tempat Satoshi berada. Satoshi menjelaskan bahwa Snoranlah yang telah menyelamatkannya dari badai salju. Suster Joy yang mengetahui Snoran itu hanya mengajak mereka semua bermain-main, lalu mintanya untuk menyerahkan badge yang dicurinya tadi.
Namun tim Rocket dengan cepat menangkap Pikachu serta Snoran, memasukkannya ke dalam box yang anti terhadap listrik. Tapi mereka lupa melapisnya dengan bahan anti-es, sehingga Snoran dapat menghancurkan box tersebut. Ketika Snoran hendak bertarung melawan tim Rocket, Sonanso mengcounter serangannya dengan Mirror Court, dan tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Satoshi dan kawan-kawan lalu menggunakan jet ski untuk mengejar tim Rocket tadi. Satoshi kemudian melemparkan Snoran ke balon udara tim Rocket. Dan begitu mendarat di sana, Snoran segera membekukan tim Rocket dengan hembusan esnya. Kemudian dia melompat keluar bersama Pikachu yang masih tertawan di dalam box. Dan Satoshi segera mengeluarkan Pokemonnya dari dalam sana. Tim Rocket mencoba melawan dengan mengirimkan Pokemon-Pokemonnya. Akan tetapi Snoran menghentikan pergerakan mereka dengan Icy Wind. Setelahnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Melihat dari tingkah lakunya, sepertinya Snoran ingin ikut bersama dengan Satoshi. Snoran juga memberi syarat dia siap bertarung. Makanya Satoshi merintahkan Pikachu untuk melawan Snoran itu. Snoran menggunakan double team yang disambung dengan headbutt untuk mengepung Pikachu. Untuk mengatasinya, Pikachu mengarahkan Iron Tail ke tanah, yang menyebabkan salju berterbangan dan Snoran menampakkan wujud aslinya. Pikachu kemudian menghabisi Snoran dengan Quick Attack dan Thunderbolt yang super efektif untuk melumpuhkannya. Satoshi yang melihat adanya peluang melemparkan Pokeball, dan akhirnya dia pun berhasil menangkap Snoran. Satoshi kemudian memperkenalkan Snoran kepada Pokemon lainnya. Snoran menyapa teman-teman barunya itu dengan Icy Wind, yang mana Combo Scan segera mencairkan Corpus dengan Fire Spin. Satoshi lalu memperingatkan Snoran untuk jangan bersikap kasar kepada teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat di tengah hutan untuk makan siang. Satoshi sangat bersemangat sekali untuk bertarung di pertandingan gym terakhirnya, sebelum dia melaju ke Hoenn-Lee. Sampai kemudian Snoran keluar dari dalam Pokeball-nya untuk mendinginkan Satoshi yang terlalu membara. Seketika Masato mendengar suara aneh dan berlari untuk mencari tahu dari mana sumbernya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Masato menemukan Ralts yang tergeletak tak berdaya di pinggir sungai. Masato pun segera membawa Pokemon itu untuk diberi perawatan. Berkat ramuan yang diracik oleh Takeshi, perlahan-lahan Ralts pun mulai kembali pulih. Masato mengira pasti Pokemon ini larut di sungai, yang menyebabkan dia jadi sakit seperti ini. Ketika Masato hendak mengistirahatkan Ralts, tiba-tiba Snoran datang mengganggunya, sehingga Satoshi dan Masato menyuruhnya untuk jangan melakukan hal itu. Snoran yang kesal lalu membubuhkan topi serta kacamata mereka berdua. Ralts yang melihatnya jadi tertawa, dan mereka menyadari Snoran melakukan semua ini hanya untuk menghibur Pokemon yang sakit. Meskipun kondisi Ralts itu terbilang cukup baik, Takeshi menyarankan sebaiknya untuk segera membawanya ke Pokemon Center. Masato yang bertanggung jawab lalu menggendong Ralts, supaya Pokemon itu bisa tetap beristirahat selagi dalam perjalanan. Tak jauh dari situ ada tim Rocket yang mengamati, berencana untuk menangkap Ralts yang sakit tadi. Pokemon itu akan sangat berguna untuk bos mereka. Selain bentuknya yang lucu, Ralts merupakan Pokemon yang kuat. Tim Rocket menjadi semakin bersemangat dan akan segera mulai rencana jahat mereka. Singkat cerita, tim Rocket pun menjegat Satoshi dan kawan-kawan di jalanan, mengaku bahwa mereka adalah trainer Ralts yang sakit itu. Buktinya mereka punya Pokemon evolusi dari Ralts, yang terdiri dari Gardevoir dan Kirlia. Satoshi dan kawan-kawan bilang mereka harus segera mengantarkan Ralts ke Pokemon Center. Namun Kojiro membantah bahwa karena itu adalah Pokemonnya, maka Ralts merupakan tanggung jawabnya. Masato menjadi semakin curiga karena Ralts nampaknya takut dengan tim Rocket. Apalagi saat itu Nyaso kesulitan berdiri karena kostum yang dipakainya. Satoshi lalu mengecek Pokédex-nya, yang menyatakan Pokemon itu ternyata adalah Miot. Nyaso yang sudah jengkel mengakui hal tersebut, namun akibatnya dia malah dimarahi oleh teman-temannya. Akhirnya tim Rocket yang sudah ketahuan pun terpaksa membongkar penyamaran mereka. Tanpa berlama-lama tim Rocket langsung menyerang Satoshi dan kawan-kawan secara brutal, dan mereka pun bersembunyi di balik pohon guna menghindari serangan tersebut. Satoshi menyuruh Pikachu Thunderbolt untuk melumpuhkan tim Rocket. Sayangnya tim Rocket punya Jimeko yang bisa menggunakan Heal Bell untuk menyembuhkan mereka. Haruka lalu merintahkan Combo Scan Fire Spin, namun Dustok menggunakan Hurricane untuk membloknya.
Masato yang menyadari kondisi Ralph semakin melemah, memutuskan untuk pergi duluan ke Pokemon Center. Namun tim Rocket tidak akan mungkin biarkannya kabur begitu saja, dan merintahkan Pokemonnya untuk menyerang Masato. Satoshi dan kawan-kawan kemudian merintahkan Pokemon mereka untuk menangkis serangan tadi, serta membiarkan Masato pergi duluan. Satoshi merintahkan Snorunt Icy Wind untuk membekukan tim Rocket, dan Pokemon itu pun pergi menyusul Masato. Namun kenyataannya tim Rocket tidak membeku, karena Sonansu menggunakan Mirror Coat untuk mengcounter serangan tadi. Menyadari Masato sudah kabur bersama dengan Ralph, tim Rocket merintahkan Sweeper Haze yang memungkinkan mereka melarikan diri untuk mengejar Masato. Masato membaringkan Ralph yang kondisinya semakin parah. Dia menemukan seikat beri yang selalu diberikan ibunya dikala dia sedang sakit, dan menyuruh Ralph untuk makan beri tersebut. Sayangnya Ralph tidak punya cukup tenaga untuk melakukannya, dan Masato mulai putus asa karena tidak bisa berbuat apa-apa. Snorunt yang berada di sampingnya lalu memberikan beri yang sudah beku, dan Masato menggunakannya sebagai kompres untuk Ralph. Masato pun mencoba menyuapi Ralph lagi, dan kali ini dia pun bisa makan. Beberapa saat kemudian tim Rocket akhirnya menemukan mereka, menuntut Masato untuk menyerahkan Ralph jika tidak ingin disakiti. Masato dengan tegas menolak permintaan tim Rocket, dan ketika tim Rocket hendak mendekat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melemparkan mereka ke udara. Rupanya itu adalah Gardevoir dan Kirlia, keluarga asli Ralph. Kedua Pokemon itu minta Masato untuk menyerahkan Ralph yang sakit. Namun Masato menolak karena dia ingin menyembuhkan Ralph di Pokemon Center dulu. Kirlia yang tidak percaya dengan Masato berniat menyerangnya. Akan tetapi Ralph maju untuk melindungi Masato. Dan karena hal tersebut kondisinya kian melemah. Gardevoir mencegah Kirlia yang ingin menyerang lagi, bahwa ini adalah bukti Masato merupakan orang yang dipercaya oleh Ralph, sehingga mereka pun memperbolehkan Masato untuk lewat. Sesampainya di Pokemon Center, Ralph pun segera diberi perawatan intensif. Satoshi dan kawan-kawan juga datang, dan Masato langsung berlari ke pelukan kakaknya. Haruka mengatakan Masato telah melakukan yang terbaik. Akhirnya perawatan itu pun selesai, dan Ralph kini dinyatakan telah sembuh dengan sepenuhnya. Namun hanya sebentar saja dia bersenang-senang. Masato menyadari Ralph harus diantarkan pulang ke tempat asalnya. Di luar mereka bertemu lagi dengan tim Rocket yang menyamar. Selagi teman-temannya berupaya menipu Masato, Kojiro bersembunyi di balik semak-semak. Namun Masato yang mengetahui akal busuk mereka, memerintahkan Ralph psikis untuk menghancurkan tim Rocket. Sama halnya dengan Kojiro, yang dianjurkan juga oleh Gardevoir dan Kirlia. Gardevoir dan Kirlia kini muncul di hadapan Masato. Namun Ralph tidak ingin meninggalkannya, dan terlihat dengan jelas bahwa Masato juga ragu-ragu untuk melepaskan Ralph. Tapi dia berjanji ketika sudah dewasa nanti, dia akan menemui Ralph dan menjadikannya sebagai Pokemonnya. Sampai kapanpun Masato akan terus mengingat janjinya itu.